box. Oke, teman-teman, jumpa lagi bersama kita sore hari ini. Pada kesempatan ini kita coba untuk berbagi kepada teman-teman untuk teknik gerakan dari tarung derajat sama silat. Ya, saya Farel Derajat. Dan mungkin Abang bisa perkenalkan. Oke, salam Jinsu. Baik, perkenalkan nama saya Pati, tapi channel saya namanya Mbah Pati, tapi jadi sering dipanggil lebih ke Mbah Pati. Saya dari pencak silat IGSP Kirasakti. Ini sekian. Ya, teman-teman, kita ini baru pertama kali kenal sama Bang Pati, atau mungkin lebih sering orang panggil itu Mbah Pati. Ya. Dan teman-teman juga bisa lihat di YouTube ada nama channelnya Mbah Pati. Dan ini adalah pertemuan pertama kali kami sama Bang Pati. Nah, pada kesempatan ini kita coba berbagi teman-teman untuk teknik tendangan dari tarung derajat dan silat. Ya, seperti apa perbedaan dari gerakan tarung derajat atau tendangan tarung derajat sama silat? Ikutin kami sampai akhir video ini. Ya, oke, Bang Pati, mungkin ada tambahan? Mungkin sebenarnya kalau dalam bela diri itu ya, namanya perguruan ataupun karate ataupun tarung derajat pasti sama saja pukulan tendangan, tapi mungkin lebih ke namanya mungkin berbeda, terus posisi cara memberikan tendangan dan sasaran juga mungkin agak sedikit berbeda. Nanti kita langsung lihat saja. Mungkin dari tarung derajat dari Bang Farel juga beda, dan mungkin dari saya juga mungkin ada sedikit berbeda. Mungkin itu saja. Ya, oke, terima kasih. Berarti coba kita lihat gerakannya seperti apa. Oke, Bang Pati, coba kita ambil gerakannya itu. Ya. Nah, yang pertama kita coba melatih untuk teknik tendangan dari tarung derajat. Ya, teknik tendangan. Nah, tendangan dasar dari tarung derajat itu sebenarnya adalah lingkar dalam. Dan ini tendangan yang sering dipakai oleh para petarung dari tarung derajat. Nah, seperti apa tendangannya itu? Nah, teknik pengambilan dari tendangan lingkar dalam, ya, seperti ini. Ya, teman-teman, lihat kakinya. Ya, kakinya. Saat mau nendang itu, ya, usahakan jangan paksa nendang begini. Kalau kita paksa nendang gini, kakinya nggak bisa naik. Nah, saat nendang, serong. Ya, serong. Nah, itu untuk tarung derajat. Nah, saya pengen tahu juga seperti apa dari silat. Bang Pati coba perkenalkan untuk teknik tendangan dari pencak silat. Silat. Oke, baik, kalau pencak silat itu mungkin sama, tapi ya saya juga tidak tahu bela diri lain, pencak silat lain cara tendangnya seperti apa. Tapi kalau misalnya kita kalau pasang tempur, dari IGSP Kirasakti kan pasangnya gini. Ya. Jadi kita tendangnya kalau misalnya tadi sasarannya ini kan, ya, kita ambilnya agak sedikit keluar. Jadi kita gini, pasti ada antisipasinya. Ya. Kalau mungkin dari abang mereka, kalau misalnya tadi tuh contoh tendangannya seperti apa? Ya, ini. Nah, ini kan, ya. Ini kan kita posisinya gini. Ya, coba abang tendang. Kalau dari tarung derajat kan serangannya kayak tadi tuh. Ya, langsung gini kan. Itu posisi awalnya memang sudah gitu kan? Ya, sudah begini. Terus saat kira angkat kaki coba. Nanti ini. Berarti dia langsung los. Kalau misalnya saya langsung gini kan bisa dapat tidak? Antisipasinya ada. Nah, tergantung. Kebanyakan juga orang nendang, dia cuma tahu nendang tapi tidak tahu untuk antisipasi serangan balik. Ya, ini juga harus tahu. Nah, seperti yang tadi, ketika saya nendang, ya, kalau orang ini nggak tahu bela diri, enak kita masuknya. Ya, enak kita masuk. Ya, kita nendang dia, ibaratlah kita nendang samsak. Ya, kalau kita itu. Nah, bagaimana kalau dia mau serang balik? Ya, harus ada antisipasi. Nah, antisipasinya itu adalah, nah ini, kita ini nendang. Ya, nendang. Sekarang ini kan antisipasi. Ya, ini antisipasi. Nah, antisipasi ini kan antisipasi ini. Ya, pasti. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya dia serang balik? Ya, misalnya dia serang pakai kaki. Nah, coba kita pindah. Ya, coba pindah. Ya, coba Bang Pati, saya akan serang. Ya, serang. Nah, ini. Nah, ini. Tas. Nah, ini. Ini langsung blok. Ya,
kita harus pelok dia. Nah, pelok dia, habis pelok, ya ulang, sekolah lagi. Tas, naik. Itu. Berarti antisipasi lah. Antisipasinya tuh pelok kakinya dia. Kita harus jangan lupa kakinya dia. Ya, kalau kita nggak coba naik kakinya bang. Nah, kalau kita nggak pelok ini, ya, otomatis di sini kuncinya. Ya kita harus kunci tas, naik. Ya, naik. Tas, naik. Itu untuk Antisipasi berarti setelah antisipasi langsung serangan lagi. serangan lagi. Berarti itu teknik menyerang betul-betul serangan. Betul serangan. Nah, karena kan dari kita blok tadi ini, ya, istilah dari tanda adalah bertahan dan menyerang. Ya, bertahan dari itu apa? Kita harus blok, sekalian menyerang. Ya, itu untuk Tendangan lingkar dalam. lingkar dalam. Ya, namanya ya itu tadi. Itu namanya tadi lingkar dalam. Lingkar dalam. Nah, tadi Bang Pati ya tadi itu terangan apa namanya? Ini karena kita bela dirinya lebih ke Cina, Ya. jadi itu namanya Shaotui. Oh, Tendangan ya. Shaotui. Ya, itu. Berarti coba Bang Pati praktekkan. Ini kan. Ya. Itu. Ini namanya tendangan Shaotui. Shaotui. Ya. Ya, tendangan Shaotui dari IKSPI Kerasakti. Nah, situ. Nah, itu untuk teknik tendangan lingkar dalam. Nah, yang kedua adalah tendangan samping. Tendangan samping. Ya. Seperti apa? Coba diperagakan. Tendangan samping seperti ini. Ini dia. Ya. Ini sama dia. Ini dorong. Cari ulu hati, ya. Cari ulu hati. Cari ini. Leher. Dagu ini. Dagu. Berarti Nah. dia ambilnya langsung dari depan atau dari Depan tergantung cara. misalnya kalau depan rapat begini kayak Kalau rapat begini ya susah. Berarti otomatis kita harus cari haluan. Nah, cari haluan apa? Kita harus mundur. Baru naik. berarti serangannya lebih ke kaki depan ya. Ya, lebih dekat kita. Dia kan posisi dari teknik cepatan dia. Itu namanya apa? Itu tengah samping. Tendangan samping. Ya, tengah samping. Ya. Nah, kalau posisi lawan kita itu dekat begini, otomatis kaki kita nggak bisa nendang. Ya, Berarti harus ambil haluan. kita harus ambil haluan samping. Ya, intinya adalah timing. Kita jangan melawan situasi. Kalau kita melawan situasi, Kita yang bawa. kita yang kena duluan. Ya, Karena ini kalau langsung depan susah. kalau langsung depan gini kan nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ya, ini nggak bisa ini. Nah, sekarang kita ambil duluan. Ini kan, nah, fungsi dari tendangan samping ini adalah ketika musuh ini kan posisi Bang Pati ini bisa menyerang, posisi dekat ini. Sekarang Bang Pati menyerang. Ya. Nah, ini langsung naik, dorong. Ya, ini, loto. Naik, dorong. Ya. Nah, kalau posisi jarak dekat, kalau misalnya jarak segini, atau musuhnya berhadapan ini, ya berhadapan. Ya, kalau kita berhadapan ini kan face to face ini sama musuh kan. Ya. Ini kita bisa pakai tendangan samping. Ya. Misalnya Bang Pati ini kan mau menyerang nih. Menyerang. Tas, langsung. Berarti harus timing. Gitu. Ya, betul. Pas dia masuk, dorong. Ya, ini masuk. Tas. Itu. Dan samping. Nah, itu yang untuk teknik tendangan yang kedua. Nah, sekarang bagaimana dengan teknik dari IKSPI Kerasakti? Kalau kita itu ada juga seperti itu namanya check tui. Check tui. Check tui dia gitu. Dia lebih ke Paha. tusuk dan juga Berarti sama. Sama Cuma berarti. ya sama juga cara Sama. kedua juga. Jadi saat kita kan pasangnya gini. Set. Jadi kakinya putar dulu. Set. Jadi Sama berarti. Nah itu tadi. tergantung timing juga. Sama, tendangan sama, pengambilan sama. Cuma nama yang berbeda. Kita lebih ke kungfu ya. Kalau tadi itu namanya tendangan samping. Nah, kalau dari pencak silatnya itu dari IKSPI Itu namanya check tui. cek tui. Ya. Tadi yang pertama apa? Sao tui. Sao tui sama cek tui. Ya. Nah, lingkar dalam kalau tahun derajat lingkar dalam sama tendangan samping. Tendangan samping. Ya. Nah, antisipasinya adalah
ini musuh kita ini berhadapan nih. Ya, berhadapan. Berhadapan kalau misalnya langsung tendang. Ya, langsung tendang. Nah, antisipasi ini kan tendang kan? Ya. Tendang. Nah, ini. Ya. Nah, antisipasi serangan samping itu kita boleh menghindar ke samping. Kita boleh mundur. Ya, Mundur itu untuk ambil haluan atau untuk sekalian menghindar sama sekalian menyerang. Oke, sama seperti yang pertama tadi. Nah, seperti ini. Samping. Nah, ini bisa pas. Oke. Kalau kita misalnya tenang nih, bisa coba tenang. Set. Kita kan bisa begini. Sama. Ya. Kita bisa pegang gitu. Ya. Jadi kita bisa Putar. Nah, buang sama. bisa atau bisa buang gini juga. Sama. Ya. Sama juga. Jadi kita saat cek itu kebanyakan kita nangkap. Sama. Nah, itu tadi yang pertama. Yang pertama itu adalah menghindar. Antara menghindar ke belakang atau ke samping. Nah, yang kedua sama juga nangkap. Ya. Contoh coba Bang Pati tendang, kapasnya tendang. Yang samping ya saya satu. Nah, ini naik, dorong, nah, dorong ke depan. Ya, ulang lagi. Ya, Berarti nangkapnya silang. mana coba? Ya, tas. Ya, ini naik, putar, dorong, ya dorong. Ya, kalau dia masih gini, angkat ini. Ini kalau biasanya kalau dorong kuat langsung. Satu dia. Mati. Satu dia jangan beraya. Jangan beraya. Coba. Ya, putar. Nggak pernah, coba. Ya, putar. Terus Putar. Ya, dorong. Ya, sama dia. Jadi, nah, kalau lebih. tapi Punya saya. Ya kan. saya nendang. Ya. Dia kan biasanya naik begini. Pulang. Ya. Terus dia gini. Putar ini. Jadi baru kita buang. Ya, sama. Ya. Jadi kita pegangnya di ini sendi, baru kita putar dikit. Pasti dia paling serangan balik juga pasti dia jatuh. Oke. Nah, itu untuk antisipasi dari tendangan samping. Ya. Yang pertama, kita boleh menghindar ke belakang. Ya, menghindar ke belakang. Coba tenang. Tenang samping. Ya. Nah, ini ke samping. Itu yang pertama. Ya. Samping lagi. Nah, ini. Nah, itu. Nah, yang kedua, tenang. Nah, samping. Nah, yang ketiga itu nangkap. Yang ketiga yang Nangkap. Tas. Ya. Tapi hati-hati. Saat dia tendangan samping, ya, jangan sampai perut kita kasih. berarti Karena kita perut kita kasih itu mental dia nanti. Nah, begitu dia nendang. Nah, ini dia. Ya. Ini putar. Dorong. Ya. Nah, itu untuk tendangan samping sama tendangan pertama lingkar dalam. enggak, bukan dari Antisipasi. bukan tendangan apa namanya? Cek-tui. Cek-tui. Nah, ingat 2 tendangan. Baru 2. Ya, baru 2 tendangan itu. Tendangan lingkar dalam sama tendangan samping. Dan teman-teman tadi sudah lihat antisipasinya seperti itu. Nah, yang ketiga adalah tendangan belakang. Ini kan posisi musuh ini berhadapan nih. Seperti yang Bang Pati bilang tadi itu adalah timing. Ya, timing, speed, power. Kunci adalah timing. Semua olahraga bela diri itu dia menjadi seorang juara itu adalah karena apa? Karena dia belajar timing. Ya, Bagaimana cara? ya, belajar masuknya. Nah, sekarang untuk tendangan belakang. Ya, tendangan belakang ini harus cepat. Ya, ini kan posisi berhadapan ini. Nah, ini langsung. Ya, langsung. Jadi kalau dekat-dekat dia kira-kira ada jaraknya. Enggak bisa. Karena kan posisi begini. Ya, gini. Ini kan posisinya nih. Ini. Ya, Noro. Tapi hati-hati. Tendangan belakang itu hati-hati. Karena apa? Kemungkinan besar juga musuh kita itu lebih cepat dari gerakan kita. Ya. Gerakan kita lambat.
berarti kita yang kena. Ya, kita yang dapat karena Kita yang kena saat duluan. kita muter begini kalau speednya lambat Intinya adalah kan bisa tuh kalau misalnya ya, coba Om putar. ini kalau kamu muter begini kan, Nah, ya, kalau lambat biasanya ya. kalau kita untuk teknik begitu kalau misalnya Om muter tadi ya muter gini kan. Nah ini kita masuk ya, langsung dorong. langsung masuk dorong. Hati-hati. Bisa jatuh. Ya, intinya adalah di kecepatan. Kecepatan itu penting. Ya, kecepatan itu penting. Ini powernya juga. Power. Supaya setelah orangnya terpental kita masih bisa pasang serang balik atau mungkin mau bertahan. Benar. Harus ada. Belum tahu lawan kita itu ikut bela diri juga atau tidak. Ya, Jadi harus kita baca-baca situasi lah. itu untuk tendangan belakang. Ya, terus seperti ini. Seperti ini apa sih? Ya sama juga, sama. Tapi dia itu kaki itu nggak tanam. Ah, pas. Langsung karya. Tapi posisi kakinya dia itu harus begini. Iya. Dia memang gini. Ya, ya, Jadi kita senamnya itu. ya itu udah sama, sama juga, sama. Ah itu kan. Ah, tapi kakinya jangan tanam. Ah, tas, langsung ya kecepatan. Nah, Sama juga. jarang sekali dipakai oleh tarung derajat di setiap kejuaraan. Makanya kenapa pertandingan itu terangan itu dilarang untuk dipakai di setiap kejuaraan. Tapi boleh atau tidak? Kalau di luar boleh, Kalau di luar pun di luar boleh, pertandingan tidak. pertandingan tidak boleh. Ya, ya itu untuk tendangan tendangan lurus. Dilarang ya. Dilarang, Pak, itu, dilarang. Untuk tendangan lurus di setiap kejuaraan tarung itu nggak boleh. Ya, kecuali kalau tendangan lain. Terus Ya, ada larangan. larangan itu. Itu aja, itu adalah larangannya itu. Cuman tendangan lurus. Ya, itu untuk tendangan. Nah, tendangan tarung derajat itu masih ada banyak. Ya. Tapi coba kita sampai di 3 tendangan ya. Ya. Ya, tendangan lurus atau di silatnya tendangan apa bukan? Tendangan lingkar dalam. Tendangan dalam saltui. Saltui sama tendangan samping untuk tarung derajat. Kalau untuk silat Cek tui. cek tui. Kalau indikasi. Ya, sama tendangan belakang. Belakang kalau kita tadi saya jelaskan cek to. Ya. Tendangan to. Tendangan to. Nah itu. Nah pada sore hari ini kita coba bahas untuk 3 tendangan itu aja. Ya. Ya. Oke, teman-teman. Mungkin video kita atau pertemuan kita pada sore hari ini ya sampai di sini aja. Ya, teman-teman tadi sudah melihat semua gerakan-gerakan derajat. Dan untuk next videonya kita bisa berbagi teknik lagi tentang pukulan dari tarung derajat sama pukulan pencak silat. Dan mungkin nanti teman-teman kita juga nanti akan bikin kita coba sparring ya. Sparring sama Bang Pati. Istilahnya loanda. Ya. Kalau kita namanya sparring partner. Kita loanda. Ya, sparring partner ya. Coba kita nanti sparring. Ya, sparring sama Bang Pati. Sahabat. Teman-teman tetap ikutin terus seperti apa nanti videonya. Ya, mungkin Bang Pati rasa ada tambahan? Ya, kalau dari saya mungkin sedikit pesan supaya kita lebih ke apa ya, sesama bela diri, tidak ada permusuhan. Mungkin ada yang sudah belajar bela diri A, B, kemudian dia pakai untuk menjajah yang lain atau menantang yang lain. Ini hal-hal seperti ini yang harus kita hindari. Jadi lebih baik kita berbagi seperti ini. Jadi kita bisa tahu kelebihan dari bela diri ini dengan bela diri kita, begitu juga kelebihan dari bela diri kita dengan bela diri mereka. Jadi supaya hidup lebih akur saja. Benar. Karena di luar sana banyak yang poinnya adalah kita ikut bela diri itu bukan berarti untuk menyombongkan diri. Ya. Jangan salah persepsi. Orang yang ikut bela diri itu dia hanya untuk mencari persaudaraan. Ya, mencari persaudaraan, mencari keringat. Dan yang paling utama itu adalah membela diri kita. Kalau ada orang yang ikut bela diri yang sok jago, seperti itu adalah istilahnya orang yang baru bergabung dengan bela diri. Ya, jadi sudah kelihatan. Ya, sudah kelihatan dia. Ya, jadilah seperti padi, semakin tua semakin merunduk. Ya, sekian dari saya, Bang Pati. Cukup. Kita mungkin jurus penutup. Ya, penutup, oke. Penghormatan. Ya, Pas, mundur lagi. Pas. ya. Box. Ya.
Oke. Oke. Sampai jumpa. Thank you very much, everybody.